A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada 500 orang yang kurang ikhlas jawab salam saya karena mengucapkan salam hukumnya sunnah, ya, menjawab salam yang hukumnya wajib. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Pak Iswar Aminuddin yang tadi sudah meninggalkan kita semuanya. Kita doakan semoga beliau selaku Wakil Wali Kota Semarang semoga terus diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kemudahan di dalam memimpin Kota Semarang ini menjadi lebih baik. Yang kami hormati juga Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT, wabil khusus keluarga besar RT 7 RW 11 Direjo Tandang Kembarang Semarang, dan juga yang kami hormati segenap khususnya takmir masjid, ya, takmir masjid apa ini, Al-Ikhwan, ya, mulai dari LPG, TPG dan sebagainya. Yang menurut juga dari pihak Babinsa, Babin Kamtibnas, dan para sepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, para kiai, para ustadz, para ustazah yang tidak bisa saya sebut satu demi satu. Mari yang pertama dan utama kita panjatkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita, matur nuwun kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, kasih sayangnya yang diberikan oleh Allah, sehingga di kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul, bisa bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semuanya Bapak Ibu, sehat? Yang hari ini merasa sehat, seger waras, duitnya banyak, boleh angkat tangan? Oh, banyak yang tidak angkat tangan, mungkin ada kemungkinan yang kedua, ya. Siapa yang hari ini merasa sehat, seger waras, tapi utangnya banyak, boleh angkat tangan? Ada yang punya utang? Pengen cepat lunas? Nah, dibayar Bapak Ibu, ya. Utang itu jangan dipikirkan nggak selesai, ya. Utang itu dibayar. Nah, nanti kalau kesulitan membayar, hubungi Pak Ketua RT. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan, kita haturkan, kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mengikuti ajarannya, mengikuti sunnah-sunnahnya, sehingga kelak yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon izin Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya diberikan amanah untuk bisa menyampaikan bagaimana hikmah dari halal bihalal dan bagaimana kita sebagai warga agar warga ini guyub rukun saklawase, bagaimana kita membangun harmonisasi yang ada di wilayah RT 7 ini, ya, di wilayah masjid ini, ya. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi ya, di saat persis saya di perumahannya Pak Wakil Gubernur di Pak Asyasin di daerah Ngalian sana di Kedaton Teras, ya. Kemudian kemarin juga saya misi juga di teman-teman agama, ya, keluarga alumni Gajah Mada, ya, yang menjadi pembinanya adalah beliau adalah Gubernur Jawa Tengah Pak Lutfi, ya. Dan hari ini ketemu dengan Bapak Ibu semuanya, mohon izin saya menyampaikan, ya, sesuatu yang insya Allah kalau ini kita praktekkan, hidup kita akan selamat dunia, akan selamat akhirat, bahagia dunia, bahagia di akhirat. Namun sebelumnya Bapak Ibu, sebelum dilanjut, izinkan kita membuat aturan main lebih dahulu, ya. Kita sholat ada aturannya, wudhu ada aturannya, maka di sesi saya ini juga ada aturannya. Aturan pertama, mohon yang bawa HP untuk bisa di silent, digetarkan sehingga acara ini tidak terganggu hanya gara-gara HP kita bunyi, ya.
Yang berikutnya tidak kalah pentingnya, yuk kita membuka pintu pikiran kita. Jadi otak kita itu seperti gelas. Gelas ini akan bisa diisi dengan air kalau tutupnya dibuka. Begitu juga dengan pikiran dan hati kita akan bisa diisi oleh Allah dengan ilmu, diisi oleh Allah dengan hikmah kalau kita ini mau membukanya. Berarti ada yang menutup pikiran kita, menutup hati kita. Hati-hati, ini penyakitnya orang pintar, namanya kesombongan intelektual. Kesombongan intelektual itu apa? Aku ngerti, aku sudah tahu, aku sudah paham, aku sudah bisa. Ini penyakit yang berbahaya. Nah, bagaimana cara membukanya? Kalau Bapak Ibu itu pernah mendapatkan ilmu yang sama atau mirip, sampaikan alhamdulillah, ini pengutatan. Kalau mendapatkan sesuatu yang baru, sampaikan alhamdulillah, ini pemahaman baru yang didapatkan. Mari kita berdoa karena Allah turunkan hujan kepada kita. Hujan ini adalah tanda keberkahan. Allahumma sholiban nafi'ah. Semoga datangnya hujan ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Momen yang baik ini saya silakan Bapak Ibu berdoa sendiri-sendiri, mohon sama Allah ya, apa yang menjadi hajatnya sampaikan kepada Allah, apa yang menjadi masalah panjenengan minta sama Allah, semoga bisa diselesaikan. Monggo silahkan berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Doa mulai. Monggo. Amin amin ya rabbal alamin. Karena Rasulullah itu kalau turun hujan, beliau itu langsung keluar hujan-hujanan sambil berdoa. Ya, cuman hari ini banyak orang tua yang keliru. Anaknya hujan-hujanan langsung dicap. Langsung hujan-hujanan, lorong mengko, masuk angin, terkabullah doamu. Anaknya dengan hujanan sedikit langsung masuk angin karena masih banyak karo wong tuane. Ya, maka hati-hati. Baik. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau pernah mendapatkan ilmu yang sama, alhamdulillah penguatan, dapat sesuatu yang baru, alhamdulillah pemahaman baru yang didapatkan. Kemudian yang berikutnya, aktif terlibat 100%. Dan jam sudah menunjukkan jam setengah 10, ya, sebagian sudah mulai ngantuk, maka ya biar tidak ngantuk, maka saya ada aturan. Aktif terlibat 100% dan aku ngomong dirian. Saya minta tolong tangan kanannya boleh diangkat. Semua tangan kanan boleh diangkat. Saya minta tolong taruh di pundak teman sebelah kanannya, Bapak. Kalau sebelah kanannya nggak ada orang, nggak usah. Ya. Khusus yang sebelah kanannya ada orangnya, sambil ditepuk pelan-pelan ikuti kata-kata saya. Saudaraku, mana suaranya? Saudaraku, sahabatku, tetanggaku, malam hari ini kita akan tolak beli ini. Oleh sebab itu, tolong ya, fokus dan konsentrasi. Yuk sekarang gantian tangan kiri boleh angkat, kiri. Taruh di pundak teman sebelah kirinya. Ya, saatnya pembalasan. Pembalasan lebih. Ya Allah, lebih kejam ini sebenarnya sama Bu. Kira-kira pembalasan lebih kejam ini bener apa salah? Hah? Bener. Malah ustadz malah bener itu dia. Dalilnya dari mana pembalasan lebih kejam itu ya? Di dalam Al-Quran itu nggak ada, ya, apalagi Rasulullah. Maka kita ganti ya, sebelum menemukan satu agama pun yang mengajarkan menjadi orang Belanda, maka pembalasan itu harus lebih manfaat. Lebih apa? Karena lebih manfaat, tolong jangan ditepuk, tapi tolong dikasih pijit-pijit. Nah, yuk, pijit pelan-pelan, ikuti kata-kata saya. Ya. Terima kasih. Aku sudah diingatkan. Memang kalau tolabul ini harus fokus. Apabila nanti saat berlangsung melihat diriku menghentikan cipta alias ngantuk, tolong ya, aku diingatkan, cubit saja pundakku. Alhamdulillah ya, biar semua fokus. Halo. Nah, kalau saya bilang halo, biar kita ada nilai pahalanya, jawabannya subhanallah. Halo. Nanti kalau saya bilang hai, jamnya alhamdulillah hai. Halo.
Allah. Hai. Alhamdulillah. Nanti khusus di acara ini ya, terutama ibu-ibu yang cantik-cantik atau mbak-mbak, jangan sampai nanti salah paham ya. Hanya di malam ini, jangan sampai bapak-bapak lagi kerja bakti dengan lewat disapa. Hai Bu, alhamdulillah. Ini salah toko bahaya ya. Ya, hanya di tempat pengajian ini. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai makhluk kita di muka bumi ini, setiap manusia ini tidak lepas dari namanya salah. Namanya apa? Namanya salah, namanya dosa, namanya pelanggaran. Kalau kita sama Allah itu disebut dengan dosa. Kalau kita dengan sesama manusia itu namanya salah. Kalau kita sama Allah namanya dosa, selesai dengan bertobat. Kalau kita dengan sesama manusia, selesai urusannya dengan saling memaafkan. Tapi kalau kita dengan aparat, dengan negara, namanya pelanggaran. Untuk menyelesaikan pelanggaran adalah diskusi, rembukan karo bayar dendo. Itu pelanggaran. Ya, kalau dengan aparat pelanggaran, dengan aturan negara pelanggaran, kalau dengan sesama manusia namanya salah, kalau dengan Allah namanya dosa. Nah, setiap kita tidak lepas dari namanya salah, tidak lepas dari namanya dosa. Karena kita tukang salah, tukang dosa, kita harus pinter Bapak Ibu untuk mengolah salah ini. Salah ini perlu diolah, karena kita tukang salah. Nah, salah ini menurut ilmu yang saya pelajari, salah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, salah yang membawa berkah. Yang kedua, salah yang membawa masalah. 3, salah yang membawa susah. Akar katanya adalah salah, seperti kedelai. Kedelai itu bisa diolah menjadi susu, bisa diolah menjadi kecap, bisa diolah menjadi tahu, bisa diolah menjadi tempe, bergantung kita yang olah. Sama dengan salah. Salah ini bergantung kita yang ngolah. Yang pertama, inilah harapan saya setelah acara ini dengan mempraktekkan salah yang pertama ini, yaitu salah yang membawa berkah. Orangnya salah, mau ngaku salah, mau mendatangi yang salah, minta maaf karena dia berbuat salah. Salah yang demikian akan membawa kebaikan, akan membawa keberkahan. Kenapa? Karena tidak semua orang itu mau ngaku salah. Ngaku salah itu hebat. Rumah tangga nyuwun sewu akan langgeng, akan bahagia nek suami istri kuwi doroyoan salah. Bu, nyuwun saya Bu, sing salah aku ora ya, sing salah ya aku ora, aku sing salah. Rebutan salah dadine mesra, dadine bahagia. Ya kan? Tapi nek rebutan bener, gelut, debat. Ya, biar ya. Gitu ya. Nah, ini Bu, karena ngaku salah itu hebat. Kalau semua orang ngaku salah, mohon maaf, KPK bubar. Penjara tutup, polisi nganggur, pengadilan prai. Ya, kenapa hari ini ada pengadilan, ada polisi, ada penjara? Karena apa? Banyak orang yang salah tapi orang gelem ngaku salah. Ini loh. Maka halal bihalal sesungguhnya adalah kita sadar kita banyak salah, banyak keliru. Nah, nanti apa keliru kita? Nanti kita belajar. Kemudian Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, salah yang membawa masalah. Membawa apa? Tandanya itu wongnya tahu jelas. Orangnya salah, tidak mau ngaku salah, diingatkan dia salah, malah marah-marah. Tunggulah masalah. Wong utang iki ditagih, iki kan bener. Wong sing utang malah muring-muring kok Bapak Ibu. Ono ora ngene iki? Jenengan pernah ngalami kok? Aku sering Bu, iki aku ngalami. Wonge utang, janjine sak wulan, iki 2 tahun ora nyaur.
tak pakai malah ngejak tukaran. Ora percaya lho ora ngono iki tak boleh wis dulu Bapak. Dulu CS koyo ngene wong-wong. Utak saya itu ngomong-ngomong ora jadi. Mana para awal ini? Tunggu masalah. Jadi, ya, ini Bapak Ibu. Nah, salah yang membawa masalah, itulah kenapa di kita di masyarakat harus bisa, ya, nanti untuk memberikan nasihat, untuk mengarahkan terutama orang-orang nomor 2 ini. Apalagi orang nomor 3, salah yang membawa susah. Susah dunianya, susah akhiratnya. Nyuwun sewu Bapak Ibu. Ya, bahagia itu wajib. Saya punya prinsip, bahagia itu wajib. Dari mana kok bahagia wajib? Setiap hari 5 kali kita selalu diundang oleh Allah melalui adzan. Hayya 'alal falah. Ayo menuju kemenangan, ayo menuju kebahagiaan. Ya, wong nek bener, orang yang lurus ini pasti bahagia. Susah itu dosa. Nyuwun sewu Bapak Ibu. Nek uripe jenengan saiki susah, uripe jenengan saiki rekoso, mohon maaf sebabnya siji, dosa. Kakean dosa. Dosa karo Gusti Allah, dosa karo sesama. Iya, sama dia. Jadi dalam hidup ini yang paling membahagiakan, yang paling membahayakan hidup kita satu, Bapak, namanya dosa. Hati-hati dengan perbuatan dosamu. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu berbuat baik, perbuatan baik itu untukmu dirimu sendiri. Jika kamu berbuat buruk, untukmu dirimu, untuk dirimu sendiri. Ya, jadi kita introspeksi. Nek uripe jenengan ketulung ketali, susah dan sebagainya, sebabnya siji dosa, salah sing ra gelem ngakoni. Apa meneh melayu dari masalah. Mohon maaf, wong nek utang rak nyaur melayu, susah duniamu, susah akhiratmu. Jadi ya, dari mana kita dapatkan Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala? Jadi suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW bersabda, ini sudah umum kita dengar. Allah menyampaikan, tanya kepada sahabat, wahai sahabatku, tahu nggak kamu orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut, kata Rasulullah. Orang yang bangkrut ya Rasulullah adalah orang-orang yang dia tidak punya harta, tidak punya benda. Bukan itu maksudku wahai sahabat. Tahukah kamu orang yang bangkrut di akhirat? Loh, ada tuh ya Rasulullah orang yang bangkrut di akhirat? Ada. Maka Rasulullah menyampaikan, yaitu orang-orang yang kembali kepada Allah, membawa amalan sholatnya, membawa amalan puasanya, membawa amalan zakatnya, haji umrohnya, sedekahnya, tetapi orang ini sering menuduh saudaranya dengan tuduhan yang palsu. Orang ini mengambil hak saudaranya, memakan harta, ngambil harta orang lain, memukul tanpa hak, membunuh tanpa hak. Maka orang-orang seperti ini, maka kelak di akhirat amal kebaikannya akan diberikan kepada orang yang dizalimi. Bahkan ketika habis pahala amalnya, amal kebaikannya habis, ya, dan dia masih ada kezaliman di dunia yang belum diselesaikan dengan sesama manusia, maka dia akan menanggung keburukan dari orang-orang yang dizalimi. Ini yang bahaya. Ya, hati-hati dengan kezaliman kepada sesama kita. Kenapa? Kalau jenengan salah sama Allah, jenengan keliru sama Allah, itu bisa selesai dengan urusan sesama manusia. Hablum minallah itu bisa selesai dengan urusan dengan sesama manusia. Tapi kalau urusan dengan manusia nggak bisa selesai dengan urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, jenengan punya orang tua, orang tua jenengan sepuh, sakit-sakitan, tidak bisa puasa di bulan Ramadan, nggak kuat,
Apa yang dilakukan? Boleh dengan membayar fidyah sejumlah 0,75 gram kurang lebih, sekilo kurang sedikit, itu satu harinya. Yang nanti beras ini dikumpulkan dikasihkan kepada fakir miskin, maka ibadah sama Allah puasa bisa diganti dengan urusan sesama manusia. Jenengan yang pernah berangkat haji, berangkat umroh, jenengan berikhram, niat berikhram, itu biasanya dimulai kalau orang umroh dimulai dari Bir Ali, Masjid Bir Ali. Jenengan sudah mulai niat umroh, yang laki-laki pakai kain ihram, yang perempuan sudah mulai tutup aurat semuanya, ya kan? Sudah niat, maka sudah niat ihram, maka di situ ada apa? Ada urusan, ada aturan berihram. Satu, nggak boleh bunuh binatang, nggak boleh potong rambut, nggak boleh cabut bulu, tidak boleh pakai wangi-wangian. Jenengan lali mlebu ning hotel adus nggawa sabun, pelanggaran gitu, terkena dam. Bayarnya apa? Bayarnya boleh dengan menyembelih 1 ekor kambing, ya. Kemudian kambing ini kita sembelih, kita bagikan kepada fakir miskin, orang yang membutuhkan. Tapi ini urusanmu karo menungso ora iso, ya. Jenengan pernah nyolong duite koncone, iku ora iso selesai jenengan khatam Quran ping 1000 ora iso. Jenengan punya salah dengan tetangga, ora iso diganti istighfar ping 10.000 ora iso. Karena urusan dengan sesama manusia ini tidak bisa selesai dengan hablum minallah, harus urusannya dengan sesama manusia. Itulah kenapa hati-hati Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, tahu nggak Bapak Ibu, dosa yang paling banyak yang dilakukan oleh sesama manusia, terutama ono kumpul-kumpul, terutama di masjid, ono pengajian dan sebagainya, PKK dan sebagainya, dosa yang paling sering keluar ini telu, cermati ya. Maka itulah nanti kita harus minta maaf dengan tetangga kita, minta maaf sama suami, istri, anak-anak dan sebagainya. 3 dosa yang sering kita lakukan, sering banget. Ya, yang pertama namanya yang pertama adalah prasangka. Apa Bu? Prasangka itu apa? Prasangka ini basa Jawane apa? Menduga-duga, gek-gek, curiga, itu namanya prasangka. Tonggone motore anyar, jenengan wis batin, paling-paling kredit iki. Ya motore anyar, paling-paling ngepeng 5 tahun ngono kuwi lho Bapak Ibu. Mana para wong iki? Wong teko ora? Kerudunge warnane apa? Lho kacamata para wong iki. Pensiun ireng komputer. Apa malah ra pensiunan? Gitu ya. Nah, satu namanya prasangka. Ya, yang kedua adalah mencari-cari kesalahan orang lain. Ya, ini terutama di keluarga ya. Paling sering masalah keluarga ini perlu jenengan sadari ya Bu. Masalah hidup kita itu jajane digawe awake dhewe. Teko pikirane dhewe, atine dhewe. Siji prasangkane sing elek, loro golek-golek eleke wong liya. Suami golek-golek eleke bojone, bojone golek elek bojone, suaminya jiko sing elek-elek. Ini loh. Jika aibnya diulang-ulang dia sebutkan. Yang ketiga namanya menggunjing. Apa Bu? Menggunjing itu apa? Ya, rasani. Nek bahasa Arab apa? Gibah. Jadi dosa yang paling akeh kita di masyarakat bukan mencuri. Kita yang suka di masjid kayaknya nggak mungkin kita mencuri. Gitu ya. Sing paling akeh ya telu iki. Gibah gremeng wis mulai nyuwun sewu. Masalah paling akeh masalah apa? Saat ada ngantenan. Saat ngantenan iki lho, iki kuwaken wong ngrasani. Dosa kuwi.
pemeneh lanang elek wedoke ayu. Wis nang tuwa wedoke wayu putih BMW Bainal montok wele-wele. Wah iku sanane gremeng kabeh. Ibu gremeng wis memang mau saiki yo. Sugih to. Paling dulu duwite tok ya semua kabeh. Iki dosa sing paling akeh dengan lakoni. Inilah nanti pentingnya kita minta maaf, jaluk ngapura. Dari mana saya dapatkan? Nanti silahkan dibuka di surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yattab ba'du ba'dha. Ayyuhibbu ahadukum lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari kalian namanya prasangka, karena sebagian besar prasangkamu itu adalah dosa. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kalian menggunjing satu dengan yang lainnya. Sukakah salah seorang di antara kamu yang memakan daging saudaramu yang telah mati? Pasti kamu merasa jijik kepadanya. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penerima Taubat. Bapak Ibu, artinya banyak orang hari ini kenapa doanya belum dikabul oleh Allah? Gara-gara apa? Keracunan. Keracunan apa? Kakean mangan daging saudaranya yang mati dipangan terus. Itu namanya keracunan, Bu. Senengane gibah, senengane suudon, senengane golek-golek eleke wong. Iya. Ono ngene iki wong e. Teko wong e. Iki lambine ireng mau putih. Seragaman jangan-jangan ya. Ini Bapak Ibu ya. Nah, inilah nanti kita kumpul seperti ini. Jangan sampai ya dosa ini tidak diselesai di dunia, akan selesai di akhirat. Nah, yuk sekarang saya minta tolong tangan kiri dulu diangkat, tangan kiri. Taruh di pundak teman sebelah kirinya. Ya, sebelah kirinya ngomong nggak usah. Ditepuk pelan-pelan, ikuti kata-kata saya. Saudaraku, sahabatku, tetanggaku, awake dhewe memang kakean dosa. Oleh sebab itu kita harus pinter-pinter ngolah dosa, ngolah salah. Salah kui dibagi menjadi 3. Yang pertama, salah yang membawa berkah. Orangnya salah, mau ngaku salah, mendatangi yang salah, mau minta maaf. Salah yang seperti ini membawa kebaikan. Orang percaya, buktekke. Sing nomor loro, salah yang membawa masalah. Orangnya salah, tidak mau ngaku salah, diingatkan marah-marah. Wonge teko sebelahku. Yang ketiga, salah yang membawa masalah. Orangnya salah, tidak mau ngaku salah, diingatkan marah-marah, lari dari masalah. Susah uripmu, dunia akhirat. Gantian tangan kanan. Yuk, saatnya pembalasan. Pembalasan 5 saat, pijit pelan-pelan, ikuti kata-kata saya. Terima kasih. Matur nuwun. Saya sudah diingatkan. Hari ini mohon izin ya, saya mau ngaku salah. Kesalahanku kepada jenengan sing paling oke nomor 1, ngerasani, menggunjing, gibah. Nomor 2, golek eleke wong liya. Nomor 3,
Prasangkane elek. Hati-hati. Dosa kuwi. Aku njaluk ngapura ya. Insyaallah ora tak balik meneh. Ning njaluk tulung, utangin dan dibayar. Alhamdulillah. Jelas ya? Itulah kenapa kita perlu halal bihalal, karena urusan manusia itu nggak bisa selesai dengan hablum minallah. Nah, kemudian yang kedua, sebelum nanti kita membangun ukhuwah Islamiyah, Bapak Ibu, halo, subhanallah, hai, alhamdulillah. Nah, itu alasannya kenapa kita minta maaf. Ben uripe dadi tenang, uripe dadi bahagia, rezekine lancar karena salah dimaafkan. Yang kedua, kenapa kita harus minta maaf, harus memaafkan? Mohon maaf. Tadi kan minta maaf nih. Kenapa kita harus memaafkan? Alasan dua. Yang pertama karena perintah Allah. Karena apa, Bapak Ibu? Karena perintah Allah. Allah yang memerintahkan kita untuk memaafkan. Nih ya, karena Gusti Allah yang memerintahkan. Satu, nanti bisa dibuka di surat Asy-Syura ayat yang ke-40. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap kejahatan dibalas dengan kejahatan yang serupa. Ya, jadi nek jenengan dicontoh satu kali, itu secara hukum Islamnya itu boleh balas satu kali. Jenengan ditampar satu kali, plak, itu boleh jenengan nampar satu kali. Ya, ini di surat Asy-Syura ayat 40. Setiap kejahatan dibalas dengan kejahatan yang seru, namanya keadilan, ini namanya. Itulah nanti adanya namanya pengadilan, gitu ya. Tapi yang jenengan dikeprok satu kali, ngepruke peng 10, itu jenenge pembalasannya dikejam. Ya Allah ya. Nah, kemudian lanjutan ayatnya, barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Nih Bu, Pak, tak ada nih. Pahala sing gede, ada 3 amal yang pahalanya nggak disebut oleh Allah, nyangking gede nih. Ya, nomor 1 jenenge poso. Puasa itu untuk Allah, Allah yang membalasnya, besar pahalanya. Nomor 2 jenenge sabar. Sabar ini pahalanya besar sekali, atas tanggungan Allah. Yang ketiga adalah memaafkan. Yang ketiga apa? Memaafkan. Kenapa? Abot. Maka hadiahnya surga, pahalanya tak terbatas, Bapak Ibu. Berarti memaafkan ini karena perintah Allah, dan semua perintah Allah pasti untuk kebaikan kita. Cermati ya, apapun yang diperintahkan oleh Allah itu mesti gawe api awake dhewe. Semua larangan Allah mesti nek jenengan lakoni elek ning awake dhewe. Itu prinsip. Ya, setiap perintah ini mesti membawa kepada kebaikan, membawa kedamaian, membawa kebahagiaan. Nek pelanggaran itu jenengan lakukan mesti membawa kesusahan. Ya, karena perintah Allah. Kemudian di surat Ali Imran yang sering dibaca, Ali Imran 133 sampai 134, yang menjadi tanda orang-orang yang bertakwa, yang disediakan surga seluas langit dan bumi, yang saya yakin jenengan hafal. Ini biasanya dibaca saat halal bihalal. Tadi kayaknya mungkin baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah engkau untuk mencari ampunan dari Tuhanmu, dan surga yang luasnya seluas langit bumi diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Yang pertama, alladzina yunfikuna fis-sarra wa dharra, yaitu orang yang mau berinfak lapang dan sempit. Artinya apa? Dermawan. Jadi tanda jenengan takwa siji dermawan. Nek wong pelit itu berarti dudu takwa. Ya, tukang jaluan rokok. Apa lagi? Wong kira-kira rokoknya jaluk koreke nyileh.
Modalnya mulut sama paru-paru. Lah kok pas. Nek mangan ini senengane ditraktir tapi rak tau traktir. Ono model ngene iki. Nek pas wayah bayar eta tok ning toilet ono. Tekone pas mangan, Pak, Lili. Ayo. Ya, yang kedua, wal kadiminal ghaidha, orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Jadi nyuwun sewu, sing senengane marah-marah, sing senengane mesungan, iki ra pantes mlebu swarga. Jadi gini, surga neraka itu wadah kuwi tempat. Ya. Surga itu memang tempatnya wong sing apik. Maka layak mlebune ning swarga. Neraka kuwi memang gone wong layak mlebune ning neraka. Elek bukan rupane ya, kelakuane lho. Gitu ya. Nah, nanti kita urai di belakang. Gitu ya. Maka wadane ngono kuwi, Bu. Maka Allah perintahkan nek kowe bertakwa, pengen swarga siji dermawan, loro iso nahan amarah, sing nomor telu wal afina aninnas, bisa memaafkan kesalahan saudaranya. Kenapa? Karena Allah ciptakan surga neraka iki wadah. Nyuwun sewu, ora pantes wong pelit ning swarga kira pantes. Ora pantes wong sing senengane marah-marah nesunan lebih swarga kira pantes. Mengko ning swarga muring-muring, swarga muring-muring. Ora pantes wong sing ra iso maafkan kesalahan saudaranya mlebu ning swarga. Mengko ning swarga dengki, dendam, dongkol. Ning swarga tukaran. Meski bingung ngecek aku terus selesai saiki wae. Mosok ning swarga tukaran Bapak Ibu. Orang pantas tak jadi, ya. Maka mulai hari ini ayo kita introspeksi diri kita. Jadi ini awal ijek seneng marah-marah, wes ngono pelit medit pahit tenan. Terus yang nomor telu ora gelem memaafkan, ora pantas mlebu ning swarga. Ya, itu kenapa kita agama mengingatkan kepada kita untuk memaafkan. Nah, memaafkan itu apa sih Bapak Ibu? Kalau dari aspek psikologi, memaafkan adalah, ini kunci ya, memaafkan ya. Memaafkan adalah ketika panjenengan dengan kesadaran. Dengan apa? Dan sengaja. Dan apa? Sadar dan sengaja melepas perasaan benci, perasaan dendam kepada seseorang, baik orang itu layak mendapatkan pemaafan apa tidak. Saya ulangi, namanya pemaafan itu tandanya jenengan sadar dan sengaja melepas rasa benci, rasa jengkel, rasa dendam kepada seseorang. Itu maaf. Maka nyuwun sewu, saya sampaikan tentang salah kaprah pemaafan. Iya, yang terjadi di masyarakat, tapi ini salah paham. Banyak orang mengatakan pemaafan itu berarti melupakan, berarti tidak terjadi sesuatu. Enggak. Memaafkan itu ora iso nglalekke, Pak, Bu. Nek kadung loro ati ora iso lali. Memaafkan itu bukan berarti melupakan, enggak. Memaafkan itu bukan berarti tidak terjadi sesuatu, enggak. Tetap elingan, tapi kita lepaskan. Halo. Subhanallah. Hai. Kita belajar di Rasulullah. Ini riwayat Bapak Ibu, kita belajar. Rasulullah Muhammad SAW itu beliau sakit hati, kecewa dengan orang yang membunuh pamannya Hamzah, yang membunuh namanya Wahsy. Wahsy itu seorang budak yang dijanjikan tuannya, Wahsy, kalau kamu bisa membunuh namanya Hamzah, kamu akan aku merdekakan, kamu akan bebas. Baik wahai tuanku. Maka di perang Uhud, si Wahsy ini memang dia pinter, ahli di bidang nombak, jago nombak dia. Nah, saat itu yang ditombak adalah Hamzah bin Abi Thalib. Ketika sudah terluka meninggal dunia, akhirnya dibedah oleh Hindun, hatinya diganya-ganya. Itu kan sakit hatinya luar biasa Rasulullah kepada Wahsy yang membunuh Hamzah.
Nah kemudian Fathul Makkah ketika sudah Fathul Makkah, kemenangan banyak, Islam berbondong-bondong, Wahsy ini masuk Islam, nemui Rasulullah. Ya Rasulullah, hari ini saya siap bersyahadat, saya siap untuk masuk Islam. Apakah engkau Wahsy? Iya ya Rasulullah, saya Wahsy. Ya Rasulullah, izinkan aku hari ini datang, aku meminta maaf kepada dirimu atas apa yang aku lakukan kepada pamanmu. Akulah yang membunuh pamanmu. Dia menceritakan kisahnya. Setelah itu Rasulullah mengatakan, wahai Wahsy, saat ini aku maafkan kesalahanmu, aku maafkan kekeliruanmu. Neng aku jaluk tulung, ojo sering-sering ngetok ya neng aku. Jangan sering-sering kamu perlihatkan dirimu di hadapanku. Baik ya Rasulullah. Maka Wahsy ini ketika Rasulullah di depan bersama dengan sahabat, Wahsy ini selalu ngumpet Bapak Ibu. Kenapa? Karena mengkonek Wahsy metu, Rasulullah ngerti iki jek metu kecewane, iki jek metu jengkele, gitu loh. Ini Rasulullah. Artinya memaafkan itu nggak bisa cepat, butuh proses, butuh waktu. Ini banyak sekali jamaah yang datang ke saya Bapak Ibu, ya tanya, Ustaz, aku wis jaluk maaf lho Ustaz, wis jaluk ngapura, jarine wis dihalalke di ngapura, tapi ketemu aku jek melengos, jak salaman jek angel. Rak popo Bu, Pak, butuh waktu. Karena memaafkan bukan berarti melupakan, ra iso lali karo kelakuan ora iso. Banget, Pak. Betul lah. Ini Bapak Ibu. Maka kita dengan sadar untuk mengucapkan, aku maafkan, aku halalkan, butuh waktu. Yo angel ning iso. Lah iki sing paling angel, Pak. Halo. Subhanallah. Hai. Sing paling angel kuwi nek jenengan jengkel ora iso maafki ana wong sing ning omah ki lho. Karo bojone sing bendina ketemu, coba kuwi. Orang jenengan ra iso memaafkan bedebet atine jenengan. Marte, Pak. Wah, kaya ngono kok yo urip. Marte, Pak. Umure tuh. Marte, Pak. RT ya. Bapak Ibu, halo. Jenengan nek ora iso memaafkan, mlebu masjid iki lho menderita. Salat itu kan harusnya cari soft yang kosong, betul? Tapi jenengan ngecek sih wongnya ning sebelah. Bisa bayang loh gitu ya. Nek wongnya ning sebelah kanan, aku sorry lah belum, aku belum sebelah ini. Aku ini kan loh. Aku tahu ya. Melebu nih wongnya ning sebelah kiri, pindah sebelah kanan. Kadang damen sapi ambek. Nah, kita cetak-cetaknya nanti. Dilalin melebu, kanan ora ono, kiri ora ono, akhirnya takbiratul ihram. Allahu akbar. Sing dijengkeli wonge teko ning sebelah iki. Coba rasake ya pun. Brengose iki lho. Brengos beracun gitu. Ya, itu kalau kita nggak bisa memaafkan, menderita. Setuju? Sepakat? Ini loh Bapak Ibu. Itulah kenapa Allah minta untuk memaafkan. Gampang, ora butuh proses, tapi ganjarannya gede. Gitu ya. Karena gini Bapak Ibu, sing paling oke, sing jenengan jengkeli, jenengan mangkeli, dia kira rumongso. Wah iya wih. Itu kan yang jenengan berdiri loh. Sing jenengan jengkeli wonge guyang-guyu, mobilnya gonta-ganti, omahe pirang-pirang, jenengan menderita terus. Rugi. Marahi penyakit. Mari cepat mati Bapak Ibu. Takmirku, Pak. Mari yang benar-benar. Malah cetak-cetaknya gitu ya. Mobilnya gue tak ganti ya. Iya enggak? Loh, gini loh. Memaafkan itu hadiah terindah untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Memaafkan ini, orang yang tidak bisa memaafkan, itu dia berharap orang yang mendolimi dia minum racun, padahal dia sih ngedewi. Saat dengan jengkel, dengki, dongkol, dendam, ini yang menyumbat rezeki tidak datang waktu.
Itu caranya dilepaskan dengan memaafkan. Gitu ya. Nanti yang pelan-pelan. Yang kedua alasannya kenapa kita memaafkan, untuk kesehatan mental kita. Ben ora oleng muripe. Ben ora jadi ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Maafkan. Ben awake dhewe sehat, awake dhewe ayem, awake dhewe bahagia. Itulah maafkan. Setuju? Sepakat? Sepakat ya? Dan cermati, kita jengkel dengan orang lain, sing paling akeh sing jenengan jengkeli wonge ora ngerti. Ibu-ibu di rumah sing bedhek karo bojone kita guyu turune yo jek ngorok. Keperasaane jenengan dhewe dibatin goro-goro adus anduke dongkok ning dhuwur kasur. Gremeng, "Papa ini mama ini gue sing ngerti." Ono kene iki? Menderita wis. Bu RT ditolonge. Sabar ya Bu ya. Maaf ke warganya Bu. Ya, warga sing kacang mayasi kakean cangkem arek emosi. Maaf ke wae. Jenengan pikir dulu menderita Bu. Lho serius. Jadi pemimpin kuwi kudu maaf apa menderita jenengan. Bu RT rekor-rekor aku. Saudara aku HP kuwi. Susu ya, Bu, Pak, nyuwun sewu. Jadi ketua RT, jadi ketua RW, jadi ketua takmir, jadi apapun jenengan harus siap. Untuk apa? Satu diomongi wong liya. Nek ape iku jenengan ora dipuji, tapi nek elek dibuyo-buyo. Iki mulo contone ning langsung ning. Wes, akeh warga jenengan harus sabar. Warga iki paling akeh kacang mayasi kakean cangkem arek emosi. Kakean usul tapi rak pernah eksekusi. Ono ngene wonge. Bajine putih apa ireng? Ini ya. Maka kita harus memaafkan. Nah, setelah kita saling minta maaf dan memaafkan, artinya sudah mulai kosong-kosong. Ayo kita bangun ukhuwah Islamiyah. Kita bangun kebersamaan, kita bangun kerukunan yang ada di masyarakat. Nah, bagaimana kita membangun kerukunan? Saya punya 3 tips. Ini saya bagi di mana-mana. Ya, yang ini kalau dipraktekkan, saya yakinnya nanti akan meminimalisir terjadinya konflik, meminimalisir terjadinya curiga dan sebagainya. Ya, saya rumuskan menjadi rumus yang simpel saja, 3S. Berapa S? 3S. Setelah kita minta maaf dan memaafkan, wis kosong-kosong, wis podo api, tak halal kita maaf ke iya cocok, njaluk tulung utang iya dibayar. Oh, maaf tolong utang nak bayar ibu duai. Ya. Terus nek jenengan minta maaf, kalau berkaitan dengan harta benda harus dikembalikan. Nek jenengan pernah jikut sendale koncone kudu dibalikke, ora iso cukup maaf. Ya. Oke, terus nomor loro nek njaluk maaf ojo nunggu nek pedak bodoh. Kesuwen wong mundak mati. Nek mati urusannya ning akhirat masalahnya. Angel urusannya. Jadi ya. Nah, setelah itu rumusnya 3S. 1, Bapak Ibu, ini membangun kerukunan ya. Ini praktekan keren. 1, namanya rumusnya 3S ya. S yang pertama, saya aman bagimu. Apa Bapak Ibu? Saya aman bagimu. Saya aman bagimu. Apa? Saya aman bagimu. Kita pastikan keberadaan kita jenengan di masyarakat, di RT 7, di RW 11 ini jadi orang yang aman untuk saudaranya. Aman dari mana? Yang pertama yang terlihat. Aman dari mana? Cara parkir kendaraannya. Aku nak indir lepas ke ini. Di bilalain yang kene yono. Lu tulisannya. Tak foto gitu mau. Ya. Jadi yang jenengan parkir mobil sembarangan, ganggu orang lewat, jenengan orang aman. Meskipun tahajudnya jenengan 8 rakaat.
Ya, sholatnya jenengan rak pedot ning masjid, itu urusan jenengan sama Allah. Jenengan sholat tidak sholat urusan jenengan sama Allah. Puasa tidak puasa urusan jenengan sama Allah. Tapi nek parkir sembarangan ini urusan masyarakat. Boleh jenengan. Golem. Ini Pak RT mana ini? Mana ini? Ini nyuwun sewu Bapak Ibu, ini sepele loh. Ya, terus aman lagi nyuwun sewu sing ngingoni kucing kandangin. Ngingoni pitik kandangin. Nek jenengan colke doleng karo tanggane. Pak, dolim kowe kucingmu. Sampe aku. Kenapa? Kucing jenengan ra duwe adab, jebol perinte tanggane. Halo, subhanallah. Hai, alhamdulillah. Ini mumpung Pak RT sampaikan. Ini pengalaman di kami. Saya tinggal lihat di perumahan kami itu membuat aturan. Saat itu saya di RW. Gara-gara kejadiannya gini, tetangga berhadapan-hadapan. Namanya perumahan seperti ini kampung Bapak Ibu. Dan kita kan dengan desa kan beda, betul? Rumah ini kan karpet toh, foto karo ning nggonku kono, perumahan satu tembok wong loro. Ya kan? Itu kalau desa, saya sih separa. Ya, desa kuwi jarak satu rumah dengan rumah lain iso 20 meter loh. 10 meter iso. Longgar-longgar, kebone gede-gede. Beda dengan di kota, Bu. Wah. Ya. Saat ini di perumahan, di depan rumah tonggone ngingoni pitik. Jadi ini seneng pitik. Yo, apik tuh hobimu. Dikandangi, Bu, nek esok dicolke. Maghrib mlebu dhewe dikandangke. Yang jadi masalah pagi atau siang iki nang tanggane, nelek ning mobil tanggane, nelek ning terase tanggane. Tanggane pisang pindho ora apa-apa, bendino ki bededek. Tanggane ngomong, "Pak, nyuwun sewu mbok pitike jenengan dikandangi mawon, aja dicolke, ganggu Pak nelek ning nggonku." Jawabane ya wakos. Wong jenengan wae ora gelem ning omah terus senengane jalan-jalan kok. Mosok pitik ra oleh jalan-jalan. Ngono. Serius sih ya. Ya kan? Rame akhirnya apa? Saeso sing pitike teko ning kono ki mau tumpuk racun tikus. Kayak ning sego sesuk mati kabeh. Tonggone sing ngoni pitik muring-muring. Sing racun pitikku sapa? Tonggone nyaur, "Ah, kurang racun. Pitik jenengan sing kurang ajar koyo sing duwe." Gitu ya. Rame Bu, Pak, tukaran sampai akhirnya urusan di polsek Ngalian. Dari situlah selaku kami kita di RW, kita akhirnya membuat kesepakatan semua RT semua tanda tangan, ketua RW tanda tangan, Babinsa tanda tangan, Babin Kantintas pun tanda tangan, Pak Camat tanda tangan, Lurah tanda tangan, Kapolsek tanda tangan. Akhirnya kita membuat aturan. Bukunya kecil, warnanya kuning. Salah satunya adalah apa? Semua binatang yang ada di perumahan wajib dikandangi. Bahkan aturan di situ kalau ada ayam yang keluar halal untuk dimakan. Serius. Sing tanda tangan sopo seluruh ketua RT, ketua RW. Kenapa? Karena nyuwun sewu tonggone jenengan kei telake tapi rak tau dikei daginge. Ana ngene iki. Wong teko. Kang Marianto teko. Kerudunge warnane apa? Pak, Bu, nyuwun sewu oleh jenengan punya kesenangan. Boleh, tapi jenengan kandangin karena tidak semua tetangga jenengan suka. Setuju? Bila pas orang kucing tekon ini digorok nasi duwe gitu ya. Oleh, tapi kita kan kandangin biar tidak, mohon maaf, membawa masalah di luar. Maka akhirnya aturan itu muncul. Bila ono pitik sing kelayapan ing dalan disikat warga diopor Bapak Ibu. RW tanggung jawab, aku sing tanggung jawab macam-macam. Kenapa? Karena jadi orang yang aman. Halo? Subhanallah. Hai. Alhamdulillah. Nyuwun sewu Pak, sholat kita kencengnya luar biasa. Tapi nek karo tanggane ngono ki kita kok ya Allah. Ora pas. Ayo mulai kita pikir Pak, kita hidup di sini bukan sendirian. Nek jenengan nyetel radio, nyetel musik, ojo banter-banter. Tonggone ana sing lara untu. Pak RT mirengke. Wes, simak weh. Dan ini tolong RT nanti yang mengkondisikan ya. Serius. Untuk saya aman bagimu, ini memang harus butuh aturan. Kan tidak semua orang sadar. Ya, tidak semua orang apa? Sadar. Maka
buat aturan yang ada di masyarakat sehingga apa? Tentrem ayem. Setuju. Setuju? Setuju. Cocok? Cocok. Bungkus? Yuk, sing aman untuk saudara kita. Tanda tangan. Tanda tangan, gawe Bu, serius Bu. Ya, untuk apa? Biar apa? Membawa ketenangan. Ojo sampai tombone bedhet terus, nyuwun sewu, ojo sampai jenengan duwe mobil, ro ono garasine mobilnya telu. Dokok ning ngarep omah tanggane ya Allah pisan tinggo ora apa-apa. Bendino mlenger delok mobil jenengan. Gablek. Tapi wong ora teko ketok ini. Ora ana ketok ya. Nah, kurang inggir, saya bicara apa adanya Bapak Ibu. Karena ini adalah urusan ilmu masyarakat. Yang pakai adalah hukumnya masyarakat. Maka Bapak Ibu, ya, orang di masyarakat itu ada 3 tipe. Berapa tipe? Satu namanya orang bermasalah. Orang apa? Orang bermasalah. Nek wong iki teko liyane duger sulo kabeh. Itu orang bermasalah. Wong kuwi meneh wis ditanya. Nek wong kuwi mesti error iki mesti wis baris. Sanang meneh. Itu namanya orang bermasalah. Nek jenengan teko wong do gelisah, wong semerak kepenak, atine ra karuan. Itu orang bermasalah. 2, onar di masyarakat. Nomor 2, orang biasa-biasa. Pupuk bawang, ana wonge ora ana wonge, ora ngefek di masyarakat. Ora apa-apa dhek kok. Rapat RT ora tau teko, kerja bakti ora tau ngetok. Bisa golene ora tau metu. Ya. Resik-resik masjid ya ora tau ketok, Bapak Ibu ya. Nah, itu namanya orang biasa-biasa. Nah, yang ketiga namanya orang yang penting dan manfaat. Nek ora ono digoleki, nek ono nyenengke, membahagiakan. Nih, Pak RT mana? Pak RT kabeh pokoknya. Ya, 1, saya aman bagimu dari yang terlihat. Ayo kita tata Bu, Pak, serius. Ya, sama-sama kita tata biar saling aman. Kita hidup di masyarakat gak sendirian Bapak Ibu. Karena apa? Kebahagiaan kita sangat bergantung dengan tetangga kita. Nek tetanggane apik jenengan bahagia, tetanggane error jenengan juga jadi error. Jadi mengurangi kebahagiaan. Ya. Kemudian yang tidak nampak apa tadi? Seperti stop, aman dari ghibah, aman dari suudon, aman dari fitnah. Ibu-ibu nyuwun sewu, sing paling enak nek ana wong telu wong papat kumpul jadi siji, sing paling enak ngomongi apa itu ngomong liya. Ngomongi Pak RT iki sing paling enak ngomong eleke apa apike? Apike 5 menit, eleke setengah jam. Wis ngono. Iki elo rapi tenan ya. Wis iki dua kan. Jaluk di Bu ruang. RT dimaafke wae Bu RT, dari wae ra wis ya. Jenengan ora salah kok, salah dhewe ya. Itu ya. Yuk Pak, terapkan aman, serius. Salah satu sukses RT-nya ketika bisa menertibkan ini. Jadi baik, dikomunikasikan dengan baik, dirapatkan dengan cara yang baik. Percayalah semua akan nyaman, saling menghargai. Kemudian yang kedua, level yang kedua, saya menyenangkan bagimu. Apa Bapak Ibu? Saya menyenangkan bagimu, jadilah orang ini yang menyenangkan orang lain. Caranya gimana? Ya, istilah orang Jawa namanya grapyak semanak nyedulur nyenengke. Ning rono crutake lho ya, awas ora ngomong crutak barang. Ya, carane piye? Jenengan nek ketemu karo tanggane, sing nomor 1 senyum. Apa Bu? Senyum. Apa Pak? Senyum. Senyum yang terbaik, senyumnya Rasulullah itu 227. Tarik ke kanan 2 cm, ke kiri 2 cm selama 7 hari 7 malam. Enggak, selama 7 detik. Nek maskeran, Pak. Ya, kalau maskeran lain cerita ya. Nek maskeran ini lebih pilek Mas. Ini konfliknya wis kirang iki ya. Jadi ya. Maka senyum. Tabas semoga biwaji akhi kalaka sodako. Senyummu kepada saudaramu adalah sodako. Bahkan sahabat hari ini mengatakan, saat itu mengatakan tidak ada orang yang paling banyak tersenyum kecuali Rasulullah.
Jadi ini awake dhewe durung iso niru salate Rasulullah, minimal tiru senyumnya. Karena senyum ini ibadah. Yang kedua, senyum itu tanda dermawan. Karena orang yang jarang tersenyum itu biasanya orangnya pelit. Biasanya nek mangan ra tau traktir. Lho Pak, apa hubungannya Pak senyum sama traktir? Senyum kan gratis, betul? Sing gratis wae ra gelem nyai apa meneh sing bayar. Apa meneh sing senengane MCC metu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana wong ngene iki? Promos, Pak. Pripun kabare Pak? Tokak pakai kayak polisi. Wah. Ini ya, menyenangkan. Senyum salam, tebarkan salam. Salam isinya doa. Ketemu saudaranya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, assalamualaikum. Nih yang cah nomor ini biasanya. Didit, woi, piye des? Ganti mas. Didit, waalaikumsalam. Gitu. Itu doa. Gitu ya. Ayo kita ganti dengan cara yang baik. Senyum salam, sapa, nyopo. Ketemu koncone nyopo, sopan dan santun. Jadi gini Bu, halo, subhanallah. Kita belajar satu dari Rasulullah yang luar biasa. Rasul itu santunnya luar biasa, menghargai perasaan orang itu luar biasa. Suatu ketika Rasulullah itu sedang berdakwah ceramah seperti ini di hadapan para sahabat. Tidak begitu lama ada orang tua, seorang ibu dari Yahudi, dia membawa satu mangkok anggur yang dia menerobos jamaah untuk diberikan hadiah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku punya anggur, aku kok ingat dengan, aku pengen kasih hadiah kepada jenengan ya Rasulullah. Oh monggo Bu, matur nuwun, terima kasih. Alhamdulillah panas-panas untuk anggur, enak. Jadi ya. Oke. Nah kemudian Bapak Ibu, si ibu ini tadi dia bawa anggur, dia nggak langsung pulang. Dia ngelipir neng kono dengan kodenya, dia berharap anggur ini dimakan langsung oleh Rasul. Harapannya kuat. Rasul tanggap seperti itu, akhirnya apa? Rasul di tengah ceramahnya dia membuka anggurnya, ada tutupannya di anggur, kemudian dimakan. Masya Allah, makasih ya Bu, enak banget Bu ya. Ambil lagi. Masya Allah, ambil lagi. Subhanallah, enak banget, seger banget. Dan mohon maaf, satu mangkok anggur itu dihabiskan sendiri oleh Rasulullah. Ya, kemudian setelah habis anggur ini, Bapak Ibu, si ibu ini senang bahagia. Kemudian pamit, ya Rasulullah, matur nuwun, saya senang hari ini, saya bahagia. Hadiah dariku jenengan terima jenengan dahar. Maturnya Rasulullah saat acara saya pamit. Ibu pamit keluar lebih jauh. Ketika sudah jauh, Bapak Ibu, sahabat yang nggak kuat tanya, ya Rasulullah, ada apa sahabat? Kok jenengan hari ini nggak seperti biasanya? Maksudnya, kalau biasanya jenengan punya makanan itu jenengan bagi. Jadi Rasulullah itu kebiasaannya niru, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu, Bapak Ibu, mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih dari Allah, karena salah satunya Nabi Ibrahim itu makan itu nggak bisa sendirian. Itu kalau makan selalu ngajak orang makan. Itu diceritakan di kitab Nasoihul Ihbad karya Imam Nawawi Al-Bantani. Itu sampai Nabi Ibrahim berjalan berkilo-kilo untuk mencari orang di traktir diajak makan. Inilah yang ditiru Rasulullah. Kalau Rasulullah makan nggak bisa sendirian, ngajak sahabat. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kok hari ini jenengan nggak seperti biasanya? Biasanya kalau punya makanan itu jenengan bagi, kenapa kok jenengan nggak bagi? Ada apa ya Rasulullah? Oh itu sahabat, mohon maaf, untuk kali ini tidak saya bagi. Kenapa? Saya takut melukai hati sang ibu tadi. Loh kenapa tuh Rasulullah? Jujur sahabat, anggur mau saya tak pangan, iki kuat tuh pol-polan. Asamnya luar biasa. Saya khawatir kamu nggak bisa menjaga rahasia ini. Kamu makan, kamu muntahkan anggurnya deh kok dikeke wong. Sakit hatinya yang memberi. Maka saya tanggung, saya makan sendiri. Saya ingin menghargai hati dia. Itu Rasulullah untuk menyenangkan. Ya, sopan dan santun kita belajar dari Hasan dan Husain. Bu, Pak, nyuwun sewu, nek ana dulure koncone salate sing mungkin menurut jenengan keliru.
nek delok wudune koncone sing mungkin jenengan itu keliru atau salah, ojo langsung jenengan ceritake, ojo langsung ditegur ning kono kuwi. Malu dia. Caranya datangi rumahnya, jelaskan. Ya, itu tandanya jenengan sopan dan santun. Hasan dan Husain, dia kecil, melihat ada orang tua yang wudunya salah. Hasan dan Husain tidak langsung menunjuk, wah tua orang mudingan wudu ora iso. Orang ngono Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Dia membuat adegan. Diambil air dulu. San, gini loh San, cara wudunya kakek, kan disebut namanya kakek Rasulullah ya. Kakek itu cara wudunya kayak gini, dikeraskan suaranya, dia wudu. Disitulah bapak tadi melihat Hasan dan Husain praktek wudunya berubah. Itu ada. Bu, Pak, jenengan nek dikai tonggone jajan, disenengke. Dikai pisang, ora salirang, setengah lirang, senengke ya Allah, alhamdulillah ya Bu, matur nuwun. Aku lagi pengen pisang jenengan teri, alhamdulillah ya Allah, matur nuwun. Saya sok jenengan terima nih. Itu namanya the best giver, the best giver. Kita itu harus menjadi orang pemberi yang terbaik dan penerima yang terbaik. Nek dikai nyenengke. Yalah mau ngene tok. Jangan sampai jenengan tok senengke gremeng lho. Cuma atar hal belok seneng kok polosan gitu. Ora batikane blas. Dibuka ya isine telu tok panitia bati menah. Sudon meneh. RT niku. Wes, Bu RT benar ya. Paham ya, Bu? Senangkan, kasih sesuatu matur nuwun sih. Ojo dipaido. Ya, itu tanda kita menyenangkan. Nah, puncaknya yang ketiga, ini dipraktekkan keren. Jadi yang pertama tadi apa? Saya aman bagimu. Yang kedua, saya menyenangkan bagimu. Yang kedua apa? Saya menyenangkan. Yang ketiga, nih Bapak Ibu, rak dulu diberatakan Dani. Yang ketiga adalah saya bermanfaat bagimu. Oh, langsung dipraktekin. Saya bermanfaat bagimu. Mas, dahar Mas. Berkah itu Mas. Alhamdulillah. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Saya bermanfaat bagimu. Ayo yang ada di pikiran kita, apa yang bisa kita berikan untuk masjid? Apa yang bisa kuberikan untuk RT? Apa yang bisa kuberikan untuk RW? Bukan sebaliknya. Apa yang bisa kudapatkan dari masjid? Apa yang bisa kudapatkan dari TPQ? Apa yang bisa kudapatkan dari RT? Apa yang bisa kudapatkan dari RW? Enggak, tangannya di atas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Nah, untuk saya bermanfaat bagimu, Bapak Ibu, ayo kita kolaborasi. Maksudnya sing jenengan duwite akeh, rezekine lancar terus, itu kode dari Allah, jenengan bisa masuk surga paling cepat lewat jalur harta. Lewat apa? Harta. Yang punya harta, ayo kontribusi dengan hartanya. Tolong saudaranya dengan harta jenengan. Pak, saya nggak punya harta Pak, ilmu Bapak Ibu. Yang punya ilmu, ayo sedekah ilmu. Sing pinter ngaji, ngatian ngaji, ngajar TPQ. Sing pinter bahasa Inggris, anak-anak kumpul ke ajari bahasa Inggris. Pinter matematika, kumpul ke masjid, latihan matematika. Kontribusi sedekah dengan ilmunya. Pak, saya nggak punya harta, nggak punya ilmu, kekuasaan. Maka yang ditunjuk dari ketua RT, ojo nolak. Ini biasanya lo ini biasanya bujuni. Macam awas loh Pak, jadi ada awas. Aku mau jadi ketua PKK, mau kok pindah. Ono berapa? Istri ini kan berapa? Ini dipindahin mau dijual, oke? Gitu ya. Dengan kekuasaan nyuwun sewu, acara ini tidak bisa berjalan. Nih Pak RT rahasia sih. Pak RW ora setuju, ora jalan. Betul enggak? Kekuasaan. Ono pengajian, misalkan pengajian Ahad pagi atau Jumat pagi, Sabtu pagi atau malam dan sebagainya, Pak RT tanda tangan keluarga warga, RT 7 tanda tangan ketua RT, silahkan hadir. Orang mau hadir, Pak RT dapat pahala. Itu dengan kekuasaan. Pak, saya nggak punya kekuasaan Pak, tenaga Bapak Ibu, kontribusi lewat tenaga kita, ya.
nih dengan tenaga kita kontribusikan, kita jadikan jalan orang yang tidak mampu, orang yang punya duit, kita salurkan dengan orang yang punya tenaga. Pak, saya nggak punya tenaga Pak, doa. Apa Ibu? Doa. Doakan tetangganya sehat, doakan tetangganya bahagia, doakan tetangganya rezekinya lancar. Bahkan dalam suatu riwayat, nek uripmu lagi susah, uripmu lagi rekoso, atimu lagi cupet, pesan Rasulullah, nek ana wong liwat ngarep omahmu, dongake sing apik. Nih lho. Doa Pak, doakan tetangganya, doakan ketua takmir, doakan para imam, doakan RT, doakan warga sehat bahagia. Itu dongo. Jangan-jangan jenengan pernah dongo karo wargane, karo tanggane. Blas. Mulai hari ini kita kontribusi dengan doa. Ojo sampai nyuwun sewu, harta ra duwe, ilmu ra duwe, kekuasaan ra gelem, tenaga males-malesan, donga ora gelem, orang model kayak gini, ayo Yasin tahlil ke wae Bapak Ibu. Wis nyepet-nyepet dunya. Ya, guru saya pesan ojo sampai kowe kalah dengan pohon mangga nih. Mangga itu manfaat. Pohonnya manfaat, daunnya manfaat, buahnya manfaat. Jadilah orang sing ono buahe iso dimanfaatke wong liya. Halo. Subhanallah. Hai. RT 7 RW 11 akan guyub rukun 3 ini kolaborasi. Sing duwe harta, sing duwe ilmu, kekuasaan, tenaga, ndonga dadi siji jalan. Kita belajar dari Rasulullah. Rasulullah itu punya 4 sahabat Bapak Ibu. Ini sekaligus tip ya bagi panjenengan yang punya anak laki-laki. Jadi jenengan itu cara mendidik anaknya tirulah Nabi Ibrahim. Anaknya Nabi Ibrahim adalah laki-laki. Oke? Jadi jenengan gemblengnya, didiknya banyak ke anak laki-laki. Kalau jenengan anaknya perempuan, anak saya perempuan karena istri saya 2 anaknya. Semua perempuan. Sampai keliru nanti ya. Ya, saya banyak sahabat Bu. Rasulullah kan sama. Rasulullah nggak punya anak laki-laki, punya anak laki-laki tapi meninggal semua. Yang ada perempuan. Maka yang dibangun Rasulullah adalah sahabat. Nah, sahabat terbaik ada 4. Kita lihat kekuasaannya beda-beda, kelebihannya beda-beda. Satu namanya Utsman, punya kelebihan di harta. Utsman itu pernah perang 1 kali, setelah itu dilarang oleh Rasulullah. Utsman, kamu jangan perang. Tugasmu cari duit, cari cari bekal yang terbaik untuk orang perang. Siap ya Rasulullah. Utsman dengan hartanya, Umar dengan kekuasaannya karena orangnya tegas. Ya, Ali bin Abi Thalib itu dengan ilmu dan tenaganya. Ali itu cerdas, tenaganya luar biasa, perangnya selalu menang. Dan satu namanya Abu Bakar As-Siddiq itu dengan kebijaksanaannya. Kalau sekarang itu ulama, sing iso ngayomi itu adalah Abu Bakar. Dan mereka itu kalau berempat kumpul sama Rasulullah yang kelima, mereka tidak ada yang merasa paling hebat. Utsman hartanya paling banyak, dia tidak merasa paling hebat. Umar kekuasaannya, dia tidak merasa paling hebat. Ali pun yang dia dengan tenaga, dengan ilmunya, karena dia qadarullah tidak diberikan harta banyak oleh Allah, dia pun tidak rendah hati, tidak rendah diri, dia tetap juga sama, tidak merasa paling hebat. Abu Bakar juga sama, mereka sama, kolaborasi yang terbaik. Saya yakinnya RT 7 RW 11 ini semua kontribusi sesuai dengan kemampuannya cocok. Nyuwun sewu nek jenengan memang modali tenaga, ojo pindah neng ilmu, berat, rusak kabeh lho. Ya, serahkan sesuatu pada ahlinya, gitu ya. Maka jenengan jangan, mohon maaf, jangan iri. Yang punya harta memang dia tenaganya kurang, tapi kan nyumbangnya oke, ojo dipaido. Orang yang nyumbang hartanya banyak, ya ojo maido sing tenaga, modal tenaga kok gaya ojo. Gitu ya. Semuanya ini ada Bapak Ibu. Ayo semua, percayalah,
nanti saling menjaga tetangga yang mungkin mohon sewu secara ekonomi kurang. Ini tolong tetangga kudu ngerti. Ini ana tanggane ra iso mangan, ra iso tuku beras, jenengan kudu ngerti. Paham, informasikan ke masjid, informasikan ke RT, informasikan ke RW, dibantu bareng-bareng. Setuju? Sepakat? Jadi yang peka. Ojo malah tanggane tok sumbangan ngiri. Ayo Bapak Ibu, percayalah kalau semua kita dengan kemampuan masing-masing, semua akan indah. Inilah ukhuwah Islamiyah. Inilah yang dididikan Rasulullah. Berkontribusi sesuai dengan kemampuannya. Saya merasa Allah banyak titipkan ilmu dengan saya. Karena saya membuat majelis taklim. Ya, saya buat majelis zikir Bapak Ibu. Ini yang bisa lakukan beberapa titik yang saya lakukan Bapak Ibu. Kenapa? Saya ingin lakukan ini. Bahkan saya ingin punya rumah, ya, pengen rumah saya bisa beli besar, bisa gunakan untuk taklim, untuk ngaji dan sebagainya. Saya juga pengen punya tahfidz leadership namanya. Orang yang di rumah itu kemudian yang berbuat kita latih leadershipnya, kepemimpinannya dan sebagainya. Sehingga apa? Nanti ada seorang pemimpin yang menghafal Quran, leadershipnya yang bagus. Gitu ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Saya nggak bisa sendiri Bapak Ibu. Tolong teman-teman saya pengusaha yang punya donatur, dia siap Ustaz, saya jalan dengan harta, jangan yang ngurusin saja. Ada yang tenang nggak? Aku siap jadi ini dan sebagainya. Semua akan jalan. Masjid ini akan makmur ketika mereka kolaborasi. Yang punya ilmu, ayo mengajar ilmunya. Yang punya tenaga, ayo dengan tenaganya. Yang nggak punya doa yang terbaik. Semua kolaborasi. Yuk, tangan kanan dulu diangkat, taruh di pundak tangan sebelah kanannya. Ditepuk pelan-pelan, ikuti kata-kata saya. Tangan kanan Bapak Ibu. Sebelum saya tutup dengan doa, karena sudah jam 12 kurang 1 jam. Ya bener pora. Jadi kan guru-guru masih klaim saya ya. Oke, taruh di pundak teman sebelah kanannya, ditepuk pelan-pelan, ikuti kata-kata saya. Saudaraku, sahabatku, tetanggaku, setelah kita saling memaafkan, ayo kita bangun masyarakat ini guyub rukun, sejahtera, saklawase. Caranya praktekan 3S. Saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, saya bermanfaat bagimu. Insya Allah saya mau praktekkan. Gantian tangan kiri, saatnya pembalasan. Taruh di pundak teman sebelah kirinya. Pijit pelan-pelan, ikuti kata-kata saya. Alhamdulillah, matur nuwun, aku telah diingatkan. Saya tunggu saudaraku komitmenmu. Ojo mau ngomong tok, tak tunggu kamu aman dariku. Parkir mobil, tolong dikondisikan. PTE kondisikan. Nek nyetel musik, ojo banter-banter. Knalpotmu ojo sing brong, ganggu, ora aman. Nomor loro, tak tunggu, menyenangkan. Nek ketemu guyu ya, ojo mencucu, mari cepet mati. Yang ketiga, tak tunggu manfaatmu untuk masyarakat. Boleh dengan harta, ilmu, kekuasaan, tenaga, dan doa. Tak tunggu komitmenmu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setuju Bapak Ibu? Sepakat? Siap dipraktekan? Pak RT siap buat aturan? Siap ya, Bu RT juga sama. Pasti kalau Pak RT masuk Bu RT ya. Maka membuat aturan, diskusikan dengan RW. Bapak Ibu ini untuk kemaslahatan bersama. Ya, jangan sampai mohon maaf ibadah jalan tapi kedoliman kita jalankan tanpa sengaja. Yuk kita atur lebih baik, dirembuk sing apik. Ya, bisa saya yakin di sini karena saya melihat kekompakan yang luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk keluarga besar RW 7 RW 11 yang luar biasa Bapak Ibu. Serius, ini nanti sampai setengah 11 sampai jam 11 orang-orang yang ngantuk. Kecuali yang juru, turun juru ya, lain cerita ya. Mari kita berdoa, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebelum nanti akan ada sholawat dari ini, tapi kita doa, kita mohon kepada Allah. Ya, malam hari ini berkah kita kumpul Bapak Ibu. Hari ini malaikat turun semuanya.
Dan kita akan berdoa semoga apa yang menjadi hajat kita, hajat masyarakat di sini, masalah kita akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amika bimajidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha min jami'il hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una 'indaka darajat wa tuballighuna biha salawat min jami'il khairat bil hayat wa ba'dal mamat. Ya Allah ya Rabb, terima kasih ya Allah, syukur dan hajatkan kehadiranmu atas limpahan karuniamu kasih sayangmu ya Rabb, sehingga hari ini kami bisa berkumpul keluarga besar RT 7 RW 11 ini ya Rabb, dalam rangka kami kolaborasi, dalam rangka kami membangun ukhuwah Islamiyah, dalam rangka kami halal bihalal. Terima kasih ya Allah. Ya Allah ya Rabb, sampaikan salam dan sholawat kami kepada junjungan kami, contoh model kami Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabiullah, assalamualaikum ya Syafatullah, assalamualaikum ya Habibullah. Ya Allah ya Rabb, izinkan malam hari ini kami menengadahkan tangan untuk memohon kepadamu ya Rabb, melalui wasilah kami halal bihalal, melalui wasilah kami silaturahim, melalui wasilah kami untuk memujimu ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb, ampunilah kesalahan-kesalahan kami baik yang kami sadari maupun tidak ya Rabb. Ampuni juga kesalahan suami kami, istri kami, anak-anak kami, kesalahan kedua orang tua kami, kesalahan mertua kami ya Rabb, kesalahan pemimpin-pemimpin kami, khususnya di warga RT 7 RW 11 ini ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Rabb, bukalah hati kami ya Rabb, ketuklah hati kami agar kami bisa melaksanakan harmonisasi kerukunan yang ada di warga ini ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, izinkan kami untuk bisa mengamalkan 3S ini ya Rabb. Saya siap menjadi saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, dan saya bermanfaat bagimu. Ya Allah ya Rabb, dan saudaraku kami mohon maaf kalau selama ini aku berbuat dolim kepada kalian, kepada panjenengan semua, baik kesalahan yang kami sadari maupun tidak sadar, karena kami berbuat kedoliman. Hari ini kami sadar, kami siap untuk menjadi orang-orang yang aman. Mohon tata kami, mohon bimbing kami, mohon arahan kami, agar kami ini menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi tetangga yang baik, tetangga yang menyenangkan, bermanfaat, dan aman untuk lingkungan kami. Kepadamu ya Allah kami meminta, kepadamu ya Rabb kami minta pertolongan. Ya Allah ya Rabb, jadikan TPG LTQ ya Rabb, dan masjid ini menjadi masjid yang menjadi solusi atas permasalahan yang di warga ini ya Rabb. Kepadamu kami mohon, kepadamu kami minta pertolongan. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Waqti hajatina ya Allah, waqti hajatina. Silahkan Bapak Ibu berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb, kalau di antara kami hari ini punya masalah dengan fisiknya, dengan sakitnya, angkat penyakitnya ya Rabb. Kalau di antara kami yang punya masalah dengan keuangannya ya Rabb, sehatkan keuangannya, lancarkan rezekinya. Dan di antara kami hari ini yang menikah menunggu keturunan, berikan keturunan yang terbaik. Dan di antara kami yang hari ini menjuru jodohnya ya Rabb, berikan jodoh yang terbaik. Ya Allah ya Rabb, angkat derajat kami ya Rabb, angkat derajat kami, angkat warga RT 7 RW 11 ini ya Rabb. Padamulah kami mohon, padamu kami minta pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Alhamdulillah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf segala kurang dari saya. Kalau ada omongan saya yang menyinggung hati jenengan, mohon dimaafkan, mohon dihalalkan. Dimaafkan Bapak Ibu.
Alhamdulillah. Saya tutup dengan satu pantun. Gembok dibuat pasti ada kuncinya. Masalah dihadirkan pasti ada solusinya. Sendirian tanpa kekasih cukup sekian. Terima kasih. Kalibanteng Karangayu. Thank you Bapak Ibu ya. Semoga bermanfaat, berkah untuk semuanya. Matur nuwun. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.